Halo pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi terkait dengan isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, militer Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pasukannya di tengah perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. AS menunjukkan kesiapsiagaan dan aktivitas militer di lapangan seiring dengan upaya penyesuaian taktik dan penguatan kapabilitas pasukan selama masa jeda konflik. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau United States Central Command merilis rekaman yang menunjukkan aktivitas pasukan di lapangan sebagai bagian dari pembaruan situasi operasional terkini. Video tersebut menampilkan pesawat tempur lepas landas serta personel militer yang menjalankan berbagai tugas teknis dan operasi pendukung lainnya di area penugasan. Meski demikian, waktu dan lokasi pengambilan gambar tidak dapat diverifikasi secara independen sehingga detail operasi masih terbatas. CENTCOM menegaskan bahwa pasukannya tetap siap menghadapi berbagai kemungkinan di tengah situasi yang masih dinamis dan berkembang dengan cepat di kawasan. Di waktu yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata secara sepihak di tengah proses diplomasi yang masih berlangsung. Keputusan tersebut diambil setelah permintaan dari Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, di tengah belum adanya usulan resmi dari pihak Iran terkait kelanjutan perundingan. Sementara itu, pihak Iran menyebut tindakan Amerika Serikat di Selat Hormuz sebagai aksi perang dan menegaskan akan bertindak sesuai kepentingan nasional di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Perkembangan ini terjadi di tengah rencana putaran baru perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang akan digelar di Islamabad dengan harapan mencapai terobosan diplomatik. Hingga kini, upaya diplomasi masih berlanjut meski ketegangan di kawasan belum sepenuhnya mereda dan situasi keamanan masih terus dipantau secara ketat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut positif keputusan Uni Eropa yang terus memberikan dukungan konkret bagi Ukraina melalui penyetujuan paket pinjaman baru sebagai bagian dari upaya jaga stabilitas. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kepuasannya atas langkah Uni Eropa yang terus melanjutkan dukungan terhadap Ukraina. Les 90 milliards de prêts, la possibilité d'avancer sur un nouveau paquet de sanctions sont indispensables, continuer notre action concrète de soutien bilatéral et d'aide à l'Ukraine et de continuer notre action sur la flotte fantôme. Pour le reste, il va y avoir un débat qui va se nouer et il y a des chapitres d'adhésion. Je pense que ce qui est important, c'est que la Commission puisse donner un calendrier précis et des initiatives à prendre dans les prochaines semaines pour l'Ukraine et la Moldavie qui sont en attente de l'ouverture de ces chapitres. Pernyataan ini disampaikan setelah Uni Eropa menyetujui paket pinjaman baru senilai 90 miliar euro. Dana tersebut diharapkan dapat membantu menopang ekonomi Ukraina di tengah konflik yang masih berlangsung. Macron menegaskan bahwa dukungan Uni Eropa bersifat konkret dan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Keputusan ini juga menunjukkan komitmen negara-negara Uni Eropa untuk terus mendukung Ukraina, baik secara ekonomi maupun politik. Hingga kini, detail implementasi pinjaman masih dalam pembahasan lanjut oleh pihak terkait. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah tornado kuat menerjang wilayah Oklahoma, Amerika Serikat, menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah rumah warga dan memaksa penutupan akses jalan. Tornado kuat melanda wilayah pedesaan di Oklahoma pada Kamis waktu setempat dan menyebabkan kerusakan di sejumlah titik. Angin kencang merobek atap bangunan dan merobohkan tiang listrik di sejumlah area terdampak, serta menyebabkan gangguan infrastruktur. Sejumlah rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat terjangan angin puting beliung yang datang secara tiba-tiba. Insiden ini juga menyebabkan sejumlah akses jalan warga harus ditutup sementara demi keselamatan warga dan untuk mendukung proses evakuasi. Tim darurat segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan penanganan dampak bencana, serta memberikan bantuan kepada warga terdampak. Tornado tersebut terjadi di dekat Vance Air Force Base, yang menjadi salah satu titik terdampak dengan kerusakan yang cukup signifikan. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa, namun penilaian kerusakan masih berlangsung, dan data terus diperbarui oleh otoritas. Otoritas setempat mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim lanjutan yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Ribuan warga mengikuti aksi pawai obor di ibu kota Armenia, Yerevan, untuk memperingati 111 tahun peristiwa yang dikenal sebagai genosida Armenia yang diwarnai insiden pembakaran bendera Turki. Ribuan warga Armenia mengikuti pawai obor pada Kamis malam waktu setempat di ibu kota Yerevan. Aksi tersebut merupakan bagian dari peringatan 111 tahun peristiwa yang dikenal sebagai genosida Armenia. Dalam aksi itu sejumlah peserta terlihat membakar bendera Turki yang menarik perhatian publik. Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, dilaporkan mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai perilaku provokatif yang dapat memicu ketegangan. Rekaman video menunjukkan massa berjalan dari Republic Square menuju Caesar Nakabert Memorial Complex. Peserta aksi terlihat membawa bendera Armenia berukuran besar serta menyalakan obor dan lilin sebagai simbol peringatan. Uni Eropa melalui European Parliament menetapkan 24 April sebagai hari peringatan korban. Peristiwa deportasi besar-besaran pada tahun 1915 hingga 1916 masih menjadi perdebatan. Pihak Armenia menyebut jumlah korban mencapai 1,5 juta jiwa, sementara Turki menyatakan angka tersebut jauh lebih rendah. Hingga kini perbedaan pandangan tersebut masih menjadi isu sensitif dalam hubungan kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Presiden Ekuador Daniel Noboa untuk membahas pengembangan sepak bola nasional dan regional. Presiden Ekuador Daniel Noboa menerima kunjungan Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Presiden Carondelet. Pertemuan ini juga dihadiri Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez, serta Ketua Federasi Sepak Bola Ekuador, Ecuadorian Football Federation. Dokumentasi pertemuan menunjukkan para pejabat saling menyapa sebelum memulai pembahasan. Pembicaraan difokuskan pada pengembangan sepak bola di Ekuador dan kawasan Amerika Selatan, serta penguatan kerjasama antar organisasi. Meski demikian, pemerintah setempat menyebut belum ada rincian lebih lanjut terkait hasil pembahasan yang masih dalam tahap koordinasi antar pihak terkait. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Kongres Biasa ke-82 CONMEBOL yang digelar di Quito sebagai ajang pertemuan para pemimpin sepak bola. Acara tersebut menghadirkan perwakilan dari 10 asosiasi sepak bola di kawasan Amerika Selatan untuk membahas berbagai isu strategis. Pertemuan dinilai sebagai langkah strategis dalam perkuat masa depan sepak bola regional, serta meningkatkan kerjasama antar negara anggota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan persatuan dan ketahanan nasional saat memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Israel. Peringatan ini berlangsung di tengah ketegangan kawasan dan ketidakpastian diplomasi internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandai peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Israel dengan memberikan penghormatan kepada para korban serta menyerukan ketahanan nasional. Dalam pernyataannya, ia menyebut Israel telah menjadi kekuatan regional serta berhasil membangun aliansi dan membuka jalan menuju perdamaian. Together we've built a stronger Israel, a regional power, forging new alliances and opening new paths to peace. And as we celebrate our independence, we remember those we lost, our sons and daughters whose sacrifice makes this moment possible. We embrace their families and pray for the healing of the wounded in body and spirit. We just celebrated Passover, and we say in Passover and the Seder, in every generation they have risen against us to destroy us. But in this generation, we rose against our enemies. We rose like lions. We fought like lions. We acted boldly to remove existential threats, the threats of nuclear weapons and thousands of missiles aimed at our cities. Peringatan Hari Kemerdekaan ini digelar setelah Hari Peringatan Nasional Yom HaZikaron yang mengenang para korban perang. Tahun ini momen tersebut menjadi lebih sensitif karena bertepatan dengan gencatan senjata sementara antara Israel dan Lebanon. Gencatan senjata selama 10 hari tersebut dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan meski perang mereda, pasukan Israel masih disiagakan di perbatasan. Sementara itu, gencatan senjata terpisah antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan berakhir setelah perundingan diplomatik tidak mencapai kesepakatan. Netanyahu juga menyoroti meningkatnya antisemitisme di berbagai negara dan menyerukan komunitas Yahudi untuk tetap teguh dan bersatu. Hari Kemerdekaan Israel sendiri memperingati deklarasi kemerdekaan pada 14 Mei 1948 yang ditandai dengan berbagai upacara resmi termasuk penyalaan obor di Gunung Herzl. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pasukan Israel mengibarkan bendera di atas kastil bersejarah Shama di Lebanon Selatan setelah melancarkan serangan dan menduduki wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan di tengah perluasan zona keamanan oleh militer Israel di wilayah tersebut. Pasukan Israel mengibarkan bendera di atas kastil Shama di distrik Tire pada Selasa. Pasukan darat Israel sebelumnya melancarkan serangan dan kemudian menduduki kota tersebut. Israel kini mengubah kastil bersejarah itu menjadi pos pengamatan di ketinggian dalam zona keamanan yang mereka bentuk. Zona ini membentang sejauh 5 hingga 10 km dan mencakup lebih dari 50 kota termasuk Shama. Dari rekaman menunjukkan kepulan asap membumbung dari rumah-rumah warga di kota tersebut. Pada 15 April, Direktorat Jenderal Purbakala Lebanon mengajukan keluhan mendesak kepada UNESCO. Lembaga itu meminta intervensi segera untuk melindungi kastil Shama setelah muncul laporan kerusakan akibat aktivitas militer Israel. UNESCO sebelumnya memasukkan kastil ini dalam daftar pelindungan khusus dan lokasinya berdekatan dengan makam Nabi Shimon al-Shafa yang masuk daftar warisan dunia. Militer Israel kemudian memperingatkan warga di sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka. Mereka menegaskan pasukan masih berada di posisi untuk menangkal aktivitas teroris. Kondisi ini terjadi meski Israel dan Lebanon telah memperlakukan gencatan senjata selama 10 hari sejak Jumat, setelah pembicaraan yang difasilitasi Washington. Israel menyatakan rencana membentuk zona keamanan di Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim penyelamat masih terus mencari korban dan penyintas di bawah reruntuhan pasca serangan udara Israel di kota Tire, Lebanon. Hingga hari keempat, proses evakuasi masih berlangsung di tengah puing-puing bangunan. Memasuki hari keempat pasca serangan udara Israel, tim penyelamat terus melakukan pencarian korban dan penyintas di kota Tyre, Lebanon. Rekaman video pada Minggu 19 April 2026 menunjukkan alat berat membersihkan puing-puing, sementara petugas menyisir lokasi untuk mencari korban yang masih tertimbun. Petugas medis Abbas Awad menyebutkan hingga saat ini 6 orang masih dinyatakan hilang, dengan total 18 orang tewas dan 64 lainnya terluka. Ia menegaskan proses evakuasi akan terus dilakukan demi warga meski membutuhkan waktu yang lama. Sebelumnya, media lokal melaporkan sejumlah serangan udara menghantam Tyre sesaat sebelum gencatan senjata diberlakukan. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat, sejak konflik dimulai pada 2 Maret 2026, total korban jiwa mencapai 2.294 orang, dengan 7.544 lainnya terluka. Militer Israel menyatakan telah menargetkan lebih dari 380 posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, warga di Tyre dan sekitarnya juga telah diminta mengungsi ke utara Sungai Zahrani. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon yang mulai berlaku pada Jumat 17 April 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ledakan pabrik kembang api Kerala, India menewaskan 13 orang dan sejumlah lainnya terluka akibat ledakan besar. Penyebab ledakan masih dalam penyelidikan dan belum ada kepastian dari pihak berwenang. Ledakan dahsyat terjadi di sebuah unit produksi kembang api di wilayah Thrissur, Kerala, India pada Selasa sore. Insiden ini menyebabkan setidaknya 13 orang meninggal dunia, serta sejumlah korban lain mengalami luka-luka. Menurut pejabat setempat, 5 orang di antara korban luka dilaporkan dalam kondisi kritis. Ledakan terjadi di dalam gudang tempat pembuatan kembang api yang digunakan untuk perayaan Thrissur Poram. Warga sekitar menyebutkan, ledakan terjadi sekitar pukul 3:30 sore dan disusul dengan ledakan-ledakan kecil yang terus berlanjut. Hal ini menyulitkan proses evakuasi dan penyelamatan korban. Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami akan hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, seorang jurnalis asal Lebanon, Amal Khalil, tewas akibat serangan udara Israel menghantam sebuah rumah. Amal Khalil berlindung di sebuah rumah saat sedang bertugas meliput konflik. Seorang jurnalis Lebanon, Amal Khalil, dilaporkan tewas dalam serangan udara yang dilakukan Israel, yang terjadi di tengah meningkatnya intensitas konflik. Serangan tersebut menghantam sebuah rumah di wilayah Lebanon Selatan, yang digunakan korban sebagai tempat berlindung saat berada di lokasi peliputan. Insiden terjadi saat korban sedang meliput konflik antara Israel dan kelompok Hezbollah, yang masih berlangsung dengan resiko tinggi bagi pekerja media. Tim penyelamat dilaporkan baru berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah korban beberapa jam setelah serangan, di tengah puing-puing bangunan setelah proses pencarian yang cukup sulit. Peristiwa ini menambah daftar jurnalis yang menjadi korban dalam konflik bersenjata di kawasan tersebut, serta meningkatkan kekhawatiran internasional. Sampai berita ini dikonfirmasi, belum ada pernyataan resmi lengkap terkait detail serangan maupun kondisi di lokasi kejadian yang masih dalam proses verifikasi. Situasi keamanan di Lebanon Selatan masih beresiko di tengah intensitas serangan yang belum mereda dan beresiko memicu eskalasi lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dua warga Palestina dilaporkan tewas termasuk seorang anak dalam serangan yang diduga dilakukan pemukim Israel di tepi barat. Insiden ini kembali meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Dua warga Palestina tewas dan 4 lainnya terluka dalam serangan di sebuah sekolah anak laki-laki di kota Al-Mughayir, timur laut Ramallah. Menurut Palestinian Red Crescent Society, korban termasuk seorang anak berusia 13 tahun serta 4 orang lain yang mengalami luka akibat tembakan langsung. Rekaman video menunjukkan suasana duka saat warga mengantarkan jenazah korban ke dalam ambulans, diiringi teriakan dan tangis dari keluarga. Salah satu kerabat korban menyebut insiden ini sebagai pembantaian, seraya menegaskan desa tersebut sering mengalami serangan serupa karena berdekatan dengan pemukiman Israel. Aktivis lokal menilai kekerasan ini merupakan bagian dari tekanan sistematis untuk memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka. Media Palestina melaporkan penyerang melepaskan tembakan dari jarak sekitar 50 meter, menargetkan jendela dan balkon kelas yang menyebabkan sejumlah siswa dan warga terluka. Kementerian dari Luar Negeri Palestina mengecam keras serangan tersebut dan menyerukan tindakan internasional untuk menghentikan pelanggaran yang terus terjadi. Ketua Dewan Nasional Palestina, Ruhi Fatuh, menyebut insiden ini sebagai eskalasi berbahaya dan berdarah. Dalam beberapa bulan terakhir, kekerasan di tepi barat terus meningkat. Bahkan Presiden Israel, Isaac Herzog, dan pimpinan militer Israel turut mengecam aksi kekerasan pemukim yang dianggap telah melampaui batas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Uni Emirat Arab dan pemimpin sementara Suriah menggelar pertemuan di Abu Dhabi. Kedua negara membahas penguatan hubungan bilateral serta situasi keamanan kawasan. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan pemimpin sementara Suriah Ahmed Al-Shara di Al-Bahr Palace, Abu Dhabi. Rekaman yang dirilis Emirates News Agency menunjukkan prosesi penyambutan resmi dilanjutkan dengan pertemuan bilateral yang dihadiri para pejabat dari kedua negara. Dalam pembahasan, kedua pihak menekankan pentingnya memperkuat kerjasama, terutama di bidang pembangunan dan ekonomi demi kepentingan bersama. Mereka juga bertukar pandangan terkait perkembangan terkini di kawasan, termasuk dampaknya terhadap keamanan maritim dan perekonomian global. Dalam kesempatan tersebut, Ahmed Al-Shara mengecam serangan Iran di Uni Emirat Arab dan sejumlah negara lain yang dinilai melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Ia juga mengapresiasi langkah-langkah Uni Emirat Arab dalam menjaga keamanan dan melindungi warga serta penduduknya. Kedua negara menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan hubungan bilateral, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian tur kawasan Teluk oleh pemimpin Suriah yang sebelumnya juga mengunjungi Arab Saudi dan Qatar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasukan Amerika Serikat melakukan intersepsi terhadap sebuah kapal tanker minyak di Samudra Hindia yang diduga terkait penyelundupan minyak Iran sebagai bagian dari upaya penegakan sanksi maritim terhadap Teheran.
Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyatakan pasukannya telah melakukan operasi intersepsi maritim terhadap sebuah kapal tanker minyak di perairan Samudera Hindia. Kapal tersebut diketahui sebelumnya telah dikenai sanksi atas dugaan penyelundupan minyak mentah Iran di kawasan Asia dan masuk dalam daftar pengawasan otoritas Amerika Serikat. Dalam operasi tersebut, pasukan Amerika Serikat melakukan prosedur yang disebut sebagai Right of Visit Maritime Interdiction untuk memeriksa kapal tersebut sesuai dengan aturan hukum maritim internasional. Pentagon menyebut proses naik ke kapal atau boarding terhadap tanker berkode MT Tiffany dilakukan tanpa insiden dan berlangsung dalam kendali penuh pasukan. Rekaman video menunjukkan momen pasukan naik ke atas kapal sebagai bagian dari operasi pengawasan terhadap aktivitas maritim yang menjadi perhatian internasional. Hingga kini, belum ada rincian lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan maupun langkah hukum selanjutnya yang akan diambil terhadap kapal tersebut. Operasi ini menjadi bagian dari upaya Amerika Serikat dalam menegakkan sanksi serta mengawasi perdagangan energi global di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Setelah pertemuan Gedung Putih, Trump mengatakan pihak Israel dan Lebanon sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama 3 minggu. Trump juga mengapresiasi pertemuan antara Duta Besar Israel dan Lebanon telah berjalan dengan baik. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing, let's see. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Israel dan Lebanon telah menyetujui perpanjangan gencatan senjata yang melibatkan kelompok Hizbullah. Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara duta besar kedua negara yang berlangsung di Gedung Putih pada 23 April 2026. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing, let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about, and we're going to be working with Lebanon to get things straightened out in that country. I really believe it's something we can do pretty easily, just with the power of who we are, the great people, the Lebanese people. Trump mengakui bahwa peran Hizbullah menjadi tantangan utama dalam proses perdamaian, terlebih kelompok tersebut menolak hasil pembicaraan. Sejak gencatan senjata awal dimulai pada 17 April lalu, sejumlah pelanggaran masih terjadi oleh kedua belah pihak. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan Amerika Serikat akan membantu Lebanon untuk melindungi diri dari Hizbullah. Ia juga berharap dapat segera bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun di Washington. Sementara itu, pihak Israel menegaskan hak mereka untuk membela diri jika terjadi serangan, sedangkan perwakilan Lebanon menyampaikan apresiasi atas dukungan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pakistan membahas rencana putaran kedua perundingan AS dan Iran. Pemerintah Pakistan menyatakan telah menyiapkan langkah keamanan khusus untuk menjamin kelancaran dan keselamatan delegasi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi melakukan pertemuan dengan Duta Besar Sementara Amerika Serikat Natalie Baker di Islamabad. Pertemuan ini membahas persiapan putaran kedua perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang dirancang akan kembali digelar dalam waktu dekat. Pemerintah Pakistan menyatakan telah menyiapkan berbagai pengaturan, termasuk langkah keamanan khusus untuk menjamin kelancaran dan keselamatan delegasi. Mohsin Naqvi menegaskan harapannya agar perundingan lanjutan dapat berjalan sukses dan mendorong penyelesaian diplomatik. Sementara itu, pihak Amerika Serikat mengapresiasi peran pemerintah Pakistan dalam mendukung upaya deeskalasi serta menjembatani perbedaan antara pihak terkait. Di sisi lain, Pakistan juga melakukan komunikasi dengan pihak Iran terkait rencana perundingan lanjutan tersebut. Meski demikian, kelanjutan pembicaraan masih diliputi ketidakpastian geopolitik setelah meningkatnya ketegangan di kawasan. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran diketahui akan segera berakhir di tengah saling tuding pelanggaran. Sampai saat ini, upaya diplomasi masih terus diintensifkan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menjaga stabilitas kawasan serta ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Angkatan Laut Amerika Serikat menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran yang diduga mencoba menembus blokade laut di Selat Hormuz. Pihak Iran menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran dan dianggap sebagai tindakan provokatif. Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan intersepsi dan penyitaan terhadap sebuah kapal kargo berbendera Iran di perairan dekat Selat Hormuz dalam sebuah operasi militer yang berlangsung di wilayah strategis tersebut. Kapal tersebut dilaporkan mencoba melewati blokade maritim yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran meski telah diberikan peringatan oleh otoritas militer setempat. Setelah mengabaikan peringatan, kapal itu akhirnya dilumpuhkan dan dikuasai oleh pasukan marinir Amerika Serikat. Dalam operasi yang dilaporkan berlangsung cepat dan terkendali. Insiden ini menjadi intersepsi pertama sejak blokade tersebut dimulai pekan lalu, sekaligus menandai peningkatan tindakan penegakan di lapangan. Pihak Iran menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran dan mengancam akan memberikan respon terhadap apa yang dianggap sebagai tindakan provokatif. Penyitaan ini terjadi di tengah ketegangan yang masih tinggi antara kedua negara, serta proses diplomasi yang masih terhambat dan belum menunjukkan tanda-tanda terobosan. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis dunia yang dilalui sebagian besar pasokan energi global, sehingga setiap gangguan di kawasan ini berpotensi berdampak luas. Hingga kini, situasi di kawasan masih terus mendapat perhatian dunia, di tengah resiko eskalasi lebih lanjut, serta kekhawatiran akan terjadinya konflik yang lebih besar di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rekaman timelapse menunjukkan aktivitas kapal di Selat Hormuz selama 24 jam. Hal itu terjadi di tengah ketegangan yang mempengaruhi jalur energi global, serta meningkatnya risiko gangguan terhadap distribusi minyak dunia. Rekaman timelapse menampilkan pergerakan kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz dalam rentang waktu 24 jam. Jalur ini merupakan salah satu rute pelayaran terpenting di dunia yang menjadi lalu lintas utama pengiriman minyak. Sekitar 1/4 perdagangan minyak dunia melintasi selat ini setiap harinya, menjadikannya sebagai titik paling krusial bagi pasokan energi global. Ketegangan meningkat setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu, yang kemudian direspon dan dibalas oleh militer Tehran. Situasi tersebut berdampak pada aktivitas pelayaran di Selat Hormuz dan memicu gangguan pelayaran di kawasan tersebut. Akibatnya, harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan, seiring meningkatnya resiko terhadap pasokan global. Meski terdapat sejumlah rute alternatif, kapasitasnya masih terbatas dan tidak mampu sepenuhnya menggantikan peran vital selat tersebut. Hingga kini, Selat Hormuz masih menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik dan ekonomi global saat ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan veteran dan keluarga militer AS ditangkap saat menggelar aksi protes menentang perang terhadap Iran di gedung Kongres AS. Aksi ini jadi sorotan di tengah meningkatnya penolakan terhadap konflik tersebut. Puluhan veteran dan keluarga militer Amerika Serikat ditangkap polisi Capitol saat menggelar demonstrasi di gedung Cannon House Office Building, Washington, D.C. Total 62 orang diamankan dalam aksi yang diorganisir sejumlah kelompok veteran yang menentang perang AS dan Israel melawan Iran. Para pengunjuk rasa berdiri di rotunda gedung sambil memegang tulip merah sebagai simbol mengenang warga Iran yang tewas, serta membentangkan spanduk bertuliskan "Akhiri Perang di Iran". Mereka juga melakukan upacara melipat bendera untuk melambangkan 13 tentara Amerika Serikat yang tewas, sambil menyerukan slogan anti-perang sebelum diborgol dan dibawa pergi. Para demonstran menuntut Ketua DPR Mike Johnson untuk menemui mereka, serta berjanji menghentikan pendanaan perang yang dimulai sejak 28 Februari. Salah satu yang ditangkap adalah Direktur Eksekutif CCW, Mike Preissner, seorang veteran perang Irak yang menyebut konflik ini tidak masuk akal dan telah menelan banyak korban. Preissner juga menegaskan bahwa penolakan berdasarkan hati nurani adalah hak hukum bagi anggota militer dan menyatakan ada dukungan bagi mereka yang menolak penugasan perang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Tanah Suci. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Madinah, Arab Saudi hingga hari kedua kedatangan, lebih dari 12.000 jamaah telah tiba di Tanah Suci. Hari kedua kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci melalui Bandara Prince Mohammed bin Abdul Aziz mencapai 12.734 jemaah atau 32 kelompok terbang. Rombongan terakhir pada Kamis malam adalah embarkasi SUB 5 atau Surabaya yang mayoritas berasal dari Probolinggo. Ya, pemirsa, ini adalah salah satu bis yang nantinya akan membawa para jamaah haji asal Indonesia ke hotel untuk mereka para jemaah haji untuk beristirahat, dan ini sudah diatur oleh tim akomodasi dan tim transportasi. Uniknya mayoritas jemaah adalah pasangan suami istri yang telah lama menunggu panggilan ke Baitullah. Gimana Pak, ini akhirnya udah sampai ke Tanah Suci yang udah lama sekali ditunggu-tunggu, gimana perasaannya Pak? Senang, ya alhamdulillah senang pas lama nunggu, udah senang lah, udah bisa ucap dah. Oke. Ibu? Alhamdulillah senang, ya itu yang dinanti-nanti udah tiba. Ya, tapi Bapak sama Ibu ini memang sudah dari dulu merencanakan ini ya, untuk nabung itu ya. Oh, Bapak sudah direncana lama itu? Iya sudah, cuma mau daftar mulai tahun 2009 itu masih mikir-mikir karena anak belum ada yang mentas, takut biayanya belum mencukupi gitu. Saya yang dorong, daftar. Makanya daftar sehingga bisa terlaksana tahun 2012 bulan September tanggal 10. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, pasangan suami istri yang mendaftar bersamaan atau penggabungan mahram terlebih dahulu melakukan verifikasi melalui sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT untuk memastikan data keberangkatan bersamaan. Ya pemirsa, hari ini adalah hari Jumat dini hari atau pukul 00 waktu Arab Saudi, dan baru saja pukul 23:40 yaitu kedatangan dari jamaah asal Surabaya yang melalui jalur fast track. Dan dengan kedatangan dari jamaah kloter Surabaya tersebut, berarti hari ini total untuk yang datang hari ini selama seharian full itu yaitu 17 kloter, sekitar 6.737 jamaah yang sudah sampai di Madinah, Arab Saudi. Jika dibandingkan dengan hari kemarin, yaitu hari kemarin itu 15 kloter dengan jumlah 5.997 jamaah. Dan nanti ke depan masih akan ada jamaah-jamaah yang berdatangan ke Bandara Madinah ini, bahkan diperkirakan masih sebanyak 50.000 lebih yang akan melalui bandara ini. Kita semua berharap agar perjalanan para jamaah haji yang masih di tanah air dan maupun yang sedang menuju ke Arab Saudi diberi kelancaran, diberi kesehatan dan selamat seperti 15 kloter yang sudah sampai kemarin dan 17 kloter yang baru saja sampai di Madinah hari ini. Dari Bandara Madinah, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Sinpo TV. Gelombang kedatangan jamaah haji Indonesia terus mengalir di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Di tengah ramainya suasana penyambutan, tampak banyak wajah-wajah sepuh yang datang dengan harapan besar menunaikan rukun Islam kelima. Di usia senja, mereka menapaki perjalanan suci dengan penuh haru dan perjuangan. Langkah mereka mungkin tak lagi sekuat dulu. Tubuh renta itu perlahan bergerak, sebagian harus duduk di kursi roda, sebagian lain digandeng erat petugas dan keluarga. Namun semangat menuju Tanah Suci tak sedikit pun memudar. Di area kedatangan Bandara Madinah, para petugas penyelenggara ibadah haji sigap membantu jamaah lanjut usia yang baru tiba usai menempuh perjalanan panjang dari Indonesia. Ratusan kursi roda disiapkan, ambulans disiagakan, hingga layanan kesehatan dibuka 24 jam penuh. Kelelahan setelah penerbangan panjang menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah lansia. Sejumlah dokter dan tenaga medis langsung melakukan pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah, kadar gula, hingga keluhan jantung.
Inilah yang dialami oleh Nenek Musyaroh, jemaah asal Probolinggo, Jawa Timur, yang berangkat melalui embarkasi Surabaya. Setibanya mendarat di Bandara Prince Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, ia harus mendapatkan perhatian serius, sehingga secara intensif diperiksa kesehatannya oleh tim medis haji. Untuk ibu tadi memang termasuk Risti. Nah, Risti itu memang kan ada beberapa, salah satunya seperti hipertensi, kemudian juga ada sakit jantung. Nah, ibu tadi memang ada riwayat hipertensi sama sakit jantung. Nah, kondisinya memang ketika mungkin perjalanan panjang, kemudian juga kelelahan, juga dipicu dengan kurangnya asupan makan, jadinya menimbulkan keluhan-keluhan. Tadi kalau ibunya keluhannya adalah lemas sama mual dan muntah. Kemudian juga memang tensinya kurang stabil, karena kan kalau tensi itu berpengaruh dengan kondisinya fisik seperti itu. Kemudian dari dokter kloter sudah melakukan tindakan seperti menggunakan oksigen, kemudian sudah kita pasang infus, kemudian juga sudah diberikan obat untuk mual muntah dan obat hipertensi. Usia bukan penghalang untuk memenuhi panggilan Allah. Setidaknya inilah yang ditunjukkan oleh kakek Dahzat yang kini telah berusia 85 tahun. Meski harus menggunakan kursi roda karena kakinya yang sering sakit, ia mengaku lega bisa sampai di Tanah Suci dan mengenang 10 tahun silam saat ia ke Tanah Suci menjalani ibadah umroh. Pak, menika sampun dugi Arab Saudi pripun, perasaanipun pripun, Bapak? Lagi bingah nggih Pak, nggih pun dugi Arab, insyaallah saged ibadah nggih Pak nggih. Oh, nggih. Terus Bapak kalian istri Pak nggih? Mboten kare juga. Oh, nggih. Nyenapingi kula juga. Oh, nggih. Jamaah lanjut usia atau lansia serta kelompok kesehatan berisiko tinggi memang menjadi perhatian serius bagi tim medis haji, terlebih melihat kondisi fisik para jemaah lansia. Perjalanan haji ini kan memang perjalanan yang membutuhkan fisik yang kuat ya Pak ya. Jadi memang untuk fisik yang kuat itu memang butuh persiapan. Nah, karena perjalanan panjang mungkin beberapa faktor juga mempengaruhi kondisi jamaah ketika sampai di bandara seperti itu. Di balik segala keterbatasan fisik para jemaah lansia dan risiko tinggi atau RISTI, tersimpan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Sebagian jamaah tampak haru mata saat pertama kali menginjakan kaki di Madinah, kota Nabi Muhammad SAW. Penantian panjang selama bertahun-tahun akhirnya terbayar lunas. Dengan tubuh yang tak lagi muda, para jamaah lansia justru mengajarkan arti kesabaran, keteguhan, dan keyakinan. Meski demikian, petugas haji khususnya bidang kesehatan mengimbau seluruh jamaah, khususnya lansia, untuk menjaga kondisi tubuh, cukup minum air putih, beristirahat, serta rutin mengonsumsi obat pribadi agar rangkaian ibadah berjalan lancar. Dari Madinah, Arab Saudi, Fardi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan diplomasi Indonesia yang dipimpin secara langsung oleh Presiden Prabowo di berbagai pertemuan global dilakukan guna mengamankan kepentingan nasional dan menjaga tatanan dunia untuk tetap tertib serta stabil sesuai amanat konstitusi. Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan diplomasi Indonesia di tengah ketidakpastian global tetap memprioritaskan kepentingan nasional dan menjaga stabilitas kawasan dan dunia. Dalam 1,5 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memiliki intensitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan lingkungan global. Pemerintah memastikan langkah-langkah terukur dan berkelanjutan menjadi prinsip utama diplomasi Indonesia. Menlu Sugiono mengatakan kepentingan nasional tersebut diantaranya menjaga pasokan energi, ketersediaan pupuk, hingga kerjasama teknologi dan pendidikan. Pernyataan itu disampaikan Menlu Sugiono dalam konferensi pers penguatan posisi Indonesia di dunia internasional yang digelar di kantor Kepala Staf Presiden Jakarta. Menghadapi situasi global seperti ini, saya kira merupakan sebuah keharusan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam tata pergaulan dunia dengan prinsip-prinsip yang kita ketahui bersama merupakan tradisi politik luar negeri Indonesia dengan prinsip-prinsip bebas aktif. Kemudian juga seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa 1945
1000 kawan terlalu sedikit dan 1 lawan terlalu banyak. Yang kita arahkan untuk menjaga dan memperjuangkan kepentingan nasional. Itu yang pertama, yang utama, bahwa penguatan posisi kita di dalam panggung global merupakan sebuah upaya untuk memperkuat dan memajukan kepentingan nasional, serta menjaga tatanan dunia untuk tetap stabil, untuk tetap tertib, karena ini merupakan amanat dari konstitusi kita yang merupakan pijakan pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi nasional yang memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat. Hal itu terlihat dari aktifnya Indonesia di sejumlah forum ekonomi dunia, seperti menyelesaikan perjanjian ekonomi yang telah disepakati di Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union, SEPA dengan Uni Eropa, hingga forum BRICS. Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk terus meningkatkan akses pasar di sejumlah forum ekonomi dunia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo berencana mengirimkan warga negara Indonesia ke Rusia untuk mengikuti program pelatihan antariksa atau kosmonaut. Rencana itu muncul setelah pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu. Presiden Prabowo Subianto berencana mengirimkan warga negara Indonesia untuk ke Rusia untuk mengikuti program kosmonaut. Hal itu merupakan penjajakan kerjasama di bidang antariksa. Pertemuan Prabowo dan Putin membahas kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk antariksa. Sugiono mengatakan Presiden Prabowo menyampaikan rencana untuk menjajaki kemungkinan pengiriman warga negara Indonesia mengikuti program pelatihan kosmonaut. Menlu Sugiono mengatakan langkah tersebut bagian dari upaya memperkuat kompetensi sumber daya manusia Indonesia di sektor teknologi tinggi. Dia mengatakan eksplorasi luar angkasa menjadi salah satu parameter keunggulan teknologi. Karena ini merupakan satu parameter bahwa satu negara memiliki keunggulan di bidang teknologi, kemudian bisa mengirimkan awak ataupun alat ke orbit. Karena itu Bapak Presiden juga kemarin menyampaikan bahwa menjajaki kemungkinan untuk mengirimkan orang-orang Indonesia untuk bisa menjalani program pelatihan kosmonaut tersebut. Menlu Sugiono mengatakan pembahasan kerjasama tersebut tidak hanya terbatas pada bidang antariksa, tetapi juga berbagai sektor lainnya. Pemerintah Indonesia menilai Rusia merupakan mitra strategis Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Paris. Pertemuan ini terjadi di tengah situasi keamanan yang masih rapuh, serta meningkatnya upaya diplomasi internasional di Lebanon. Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima kunjungan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Istana Élysée Palace, Paris. Rekaman menunjukkan momen kedatangan Nawaf Salam yang disambut langsung oleh Macron dalam pertemuan yang menegaskan komitmen Prancis untuk terus terlibat dalam menjaga stabilitas Lebanon. Kunjungan ini berlangsung di tengah gencatan senjata rapuh antara Israel dan Lebanon serta meningkatnya ketegangan di kawasan. Sebelumnya, Macron menuduh kelompok Hizbullah bertanggung jawab atas tewasnya seorang prajurit Prancis yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Pemerintah Lebanon dikabarkan telah mengecam serangan tersebut dan berjanji akan menindak pihak yang bertanggung jawab. Misi pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon yang telah beroperasi sejak 1978 dijadwalkan akan mulai ditarik pada akhir tahun 2026. Di sisi lain, militer Israel telah mengeluarkan peringatan kepada warga di sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka. Langkah ini diambil meskipun gencatan senjata selama 10 hari telah resmi berlaku, menyusul pembicaraan langsung yang dimediasi oleh Amerika Serikat.
Israel juga menyatakan rencana untuk membentuk zona keamanan di Lebanon Selatan yang akan membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun diplomasi terus berjalan, kondisi keamanan di kawasan masih jauh dari kata stabil. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengakui kesalahan dalam proses penunjukan Peter Mandelson sebagai Duta Besar Inggris untuk AS. Pernyataan disampaikan langsung oleh Starmer di tengah sorotan publik terkait pemilihan diplomat tersebut. Perdana Menteri Keir Starmer secara terbuka mengakui kesalahan besar dalam penunjukan Peter Mandelson sebagai Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat. Keputusan yang diambil di awal masa jabatan kedua Presiden Donald Trump ini menuai kecaman, terutama setelah munculnya informasi mengenai kedekatan Mandelson dengan terpidana kasus pedofilia Jeffrey Epstein, serta rekam jejak bisnisnya di Rusia dan Cina. Pemerintah kemudian memberhentikan Mandelson setelah 9 bulan menjabat. Namun skandal ini semakin memanas setelah muncul informasi baru. Informasi tersebut mengungkapkan bahwa Mandelson gagal dalam proses pemeriksaan keamanan atau vetting sebelum pelantikan. Keir Starmer menyatakan bahwa dirinya tidak diberitahu mengenai kegagalan tersebut dan mengklaim bahwa Kementerian Luar Negeri telah mengabaikan hasil vetting tersebut demi memberikan izin keamanan. There is also a judgment I made that was wrong. I should not have appointed Peter Mandelson. I take responsibility for that decision, and I apologise again to the victims of the paedophile Jeffrey Epstein, who were clearly failed by my decision. Akibat skandal ini, posisi Starmer semakin terpojok. Pihak oposisi kini menuntut pengunduran diri Starmer karena mereka menilai Starmer telah menyesatkan parlemen dan publik terkait proses penunjukan yang seharusnya mengikuti prosedur baku. Sejak pemilihan umum Juli 2024, Starmer melakukan sejumlah langkah kontroversial, mulai dari perubahan kebijakan hingga rotasi staf senior. Rangkaian keputusan tersebut kini menimbulkan keraguan di kalangan anggota Partai Buruh terhadap kemampuan kepemimpinan Starmer. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran hutan melanda wilayah Tenggara Amerika Serikat menghanguskan hampir 50 rumah di Georgia. Peristiwa ini memaksa warga mengungsi seiring dengan meluasnya api yang dipicu kondisi cuaca kering dan angin kencang. Kebakaran hutan terus meluas di sejumlah wilayah Tenggara Amerika Serikat, terutama di negara bagian Georgia dengan skala dampak yang terus bertambah dalam waktu ke waktu. Sedikitnya hampir 50 rumah dilaporkan hangus terbakar akibat amuk api yang sulit dikendalikan dan cepat menyebar ke area pemukiman. Kondisi ini memaksa lebih banyak warga untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke lokasi yang lebih aman demi menghindari ancaman keselamatan. Sejumlah sekolah juga dilaporkan ditutup sementara demi menjaga keselamatan siswa dan staf di tengah kondisi darurat yang berlangsung. Otoritas setempat memperingatkan bahwa kondisi cuaca seperti kelembapan rendah dan angin kencang dapat memperparah penyebaran api dan menyulitkan upaya pemadaman. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menangani situasi, meski menghadapi tantangan di lapangan termasuk medan sulit dan perubahan arah angin. Hingga kini, upaya pemadaman dan evakuasi masih terus dilakukan seiring dengan resiko kebakaran yang masih tinggi dan potensi meluasnya dampak ke wilayah lain. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah pesawat penumpang milik Myanmar National Airlines terlibat tabrakan di darat. Tabrakan diduga akibat pesawat mengalami kegagalan sistem rem saat bergerak di landasan. Insiden terjadi di Bandara Internasional Yangon pada Senin waktu setempat saat aktivitas operasional bandara berlangsung normal. Sebuah pesawat tipe ATR 72-600 dilaporkan kehilangan kendali pengereman saat bergerak di landasan sehingga tidak dapat dihentikan sesuai prosedur. Akibatnya, pesawat tersebut melaju tanpa terkendali dan menabrak bagian ekor pesawat Airbus A319 milik Myanmar Airways International yang sedang parkir di area apron dan dalam kondisi tidak beroperasi. Setelah benturan awal, pesawat ATR terus menyimpang dari jalurnya, berputar dan kembali menabrak peralatan darat sebelum akhirnya berhenti di dalam area operasional bandara. Insiden ini menyebabkan kerusakan pada kedua pesawat serta sejumlah fasilitas dan peralatan bandara yang berada di sekitar lokasi kejadian. Meski demikian, otoritas menyatakan tidak ada korban jiwa maupun cedera serius dalam peristiwa tersebut. Meski sejumlah penumpang dan petugas mengalami kepanikan. Hingga kini,
penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kegagalan sistem rem pada pesawat serta mengevaluasi prosedur keselamatan operasional di bandara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah pesawat kecil jatuh di area parkir toko suku cadang mobil di California Selatan, mengakibatkan pilot terluka parah. Insiden terjadi pada Senin siang dan masih dalam penanganan pihak berwenang. Sebuah pesawat capung mengalami kecelakaan dan jatuh di area parkir toko suku cadang mobil di wilayah Pacoima, Los Angeles, Amerika Serikat. Menurut otoritas pemadam kebakaran Los Angeles, pilot pesawat merupakan pria berusia 70 tahun yang langsung dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Pejabat menyatakan pilot merupakan satu-satunya orang di dalam pesawat dan tidak ada korban lain dalam kejadian ini. Foto dari lokasi menunjukkan pesawat terbalik di area parkir dengan bagian depan mengalami kerusakan parah. Dilaporkan pesawat sempat menyentuh kabel listrik tegangan tinggi di sekitar lokasi. Sebagai langkah antisipasi, polisi melakukan evakuasi terhadap bisnis dan warga di sekitar area kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.